RPL itu memang merupakan sistem terbuka dan multi makna. Di sini intinya ada keleluasaan dalam penyelenggaraan, pemilihan dan waktu penyelesaian programnya. Makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa di sini dulu ada blended learning, ada LMS, Learning Management System dan sebagainya, itu bisa dipakai. Kalau kami kebetulan menggunakan salah satunya adalah karena kebetulan bidikan kami untuk mahasiswa RPL adalah dari pondok. Nah, di pondok itu kan tidak bisa belajar setiap hari, sehingga dengan pondok tersebut ada MOU, nanti mereka masuk dalam sistem blok pembelajarannya. Kami ada asrama, jadi nanti 3 minggu sampai 4 minggu mahasiswa itu ke kampus full pagi, siang, sore, malam untuk kuliah, menghabiskan sesuai dengan 16 kali tatap muka. Nah, seperti itu boleh. Yang penting memang di situ tidak melanggar seperti perkuliahan di tanggal merah. Nah, itu kami sama sekali tidak pernah berani. Bahkan hari Minggu pun kami nggak berani untuk melaksanakan kuliah, karena tanggal merah itu adalah yang sudah ditetapkan pemerintah untuk diliburkan, pasti ada alasannya, begitu, okay? Nah, sistem blok itu juga kami laksanakan karena memfasilitasi kebutuhan. Nggak mungkin anak pondok itu dibolehkan 6 bulan 1 semester kuliah. Jadi memang rentangan 3 sampai 4 minggu itu ada di kampus, difasilitasi asrama, dan di situ perkuliahan diselesaikan. Gitu. Biasanya belum sampai ke UAS, karena UAS itu kan ada tenggangnya. UASnya nanti bareng-bareng di akhir semester sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Jadi nanti datang lagi ke kampus pas UAS. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya memang ini menjadi kesempatan terbuka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk semua kalangan. Tidak hanya dibatasi hanya lulusan SMA atau hanya yang pernah kuliah, tapi memang seluas-luasnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya, apa sih prinsip dari RPL itu? Yang penting adalah accessibility-nya, equivalent, transparan, quality assurance. Termasuk di sininya muncul Sierra. Ini menjadi salah satu filter. Karena tahun-tahun kemarin itu, penyelenggaraan RPL, pelaporan di PDDikti, itu tidak ada filter. Yang masuk RPL asal masuk saja, tanpa kita tidak tahu bagaimana kesiapan dalam instrumennya, bagaimana kesiapan dalam pengelolaannya, bagaimana kesiapan dalam aturan-aturannya. Nah, sehingga muncullah Sierra. Sierra itu memang didirikan oleh Belmawa untuk mengetahui kesiapan dari perguruan tinggi saat akan menyelenggarakan prodi RPL, karena ada syarat-syarat khusus. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan mengenai program studi dari PT sebelumnya, termasuk yang transfer kredit, non formal, informal, pengalaman kerja, harus di asesmen dan direkognisi, baru nanti keluarnya perolehan SKS. Kalau kami tidak dipisahkan, Bu, kalau di situ apakah yang transfer di handle prodi, yang RPL dari non formal, informal dan pengalaman kerja di handle asesor? Tidak, kami jadi satu. Karena nanti ribet kalau kayak gitu dipisah-pisah. Padahal itu satu keterkaitan. Bahkan hasilnya pun dalam satu dokumen yang sangat mudah dibaca oleh calon mahasiswa kita. Jadi mungkin nanti siang ya, tapi secara gambarannya begini, dokumen hasil asesmennya, karena kebetulan mungkin di sini di STIN sedang mengembangkan sistem informasi seperti rpla.kemdikbud.co.id, betul ya? Nah, dulu kekurangannya di RPLA itu tidak ada hasil luaran, sehingga ngambang, ya itu hanya centang-centang, terus hasilnya apa, nggak bisa dibaca oleh mahasiswa, betul nggak? Kami akhirnya membuat lagi di SIA. Dari sistem informasi akademik itulah nanti baru terbaca, dan itu memang sudah kita gunakan dari kita waktu menyelenggarakan PSKGJ. Apalagi tuh Bu PSKGJ. Nah, sedikit cerita nih biar nanti Bapak Ibu juga bahwa ternyata ada begitu banyak inovasi dalam pembelajaran. Kami di 2012 mendapatkan izin PSKGJ, kebetulan di Universitas IPET, karena saya waktu itu di Prodi PK PAUD, di 2012 mendapatkan izin untuk menyelenggarakan PSKGJ. Jadi PSKGJ itu pendidikan sarjana dalam keguruan, di mana guru-guru TK yang waktu itu kebanyakan lulusan SMA tapi sudah lama mengajar. Nah, itu diakui pengalaman mengajarnya asalkan punya NUPTK atau kalau dosen NIDN. Nah, itu kita pelaporannya di Forlap Biru waktu itu, nih sekarang udah nggak ada. Nah, diakui syarat utamanya NUPTK. Jadi kalau belum punya NUPTK dia nggak boleh jadi mahasiswa PSKGJ. Sama persis pengakuannya dengan RPL. Bedanya kalau dulu itu langsung pakai rumus 5 tahun, contoh ya, 5 tahun berarti diakui 5 SKS. Kerja 10
tahun diakui 10 SKS, kerja 15 tahun diakui 15 SKS. Istilahnya patokannya rata. Nah, di RPL yang membedakan adalah waktu karena kita hampir menggunakannya masih mirip dengan PSKGJ, waktu itu direvisi oleh Bu Paris. Kalau masa kerja, jangan jadi patokan seperti itu, Bu. Karena apa? Bisa jadi guru yang di situ baru pengalaman 5 tahun, tetapi dia keluar dari zona nyaman sehingga dia mengikuti begitu banyak diklat, pelatihan, kegiatan. Yang masih muda-muda biasanya kan seperti itu. Akan berbeda hasilnya dengan guru yang sudah 25 tahun, tapi dia hanya fokus di zona nyaman sehingga taunya ya hanya itu. Sehingga perlu diujikan dengan pilihan ganda, Bu, soal 100 atau 50 Dari soal itu yang ditentukan batasan waktunya, akan ketahuan mana yang beneran pinter, mengetahui keilmuan yang terupdate dengan yang tidak. Sehingga tidak bisa yang 5 tahun dengan yang 25, banyakkan yang 25 dari pengalaman kerja. Bisa jadi dari pengalaman kerja yang 5 tahun terakui bisa sampai mungkin 25 SKS gitu. Atau bisa terakui sampai sekian SKS seperti itu. Jadi oke, itu waktu itu dari Ibu Direktur sendiri yang memberikan masukan, sehingga kami tidak lagi membuat rumusan masa kerja itu mempengaruhi banyak sedikitnya terasesmen atau mengklaim, karena dari masa kerja itu akan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang lain yang terkait, sehingga nanti ada 14 dokumen ya yang di Kepdirjen itu sudah kita buatkan nih. Contoh 14 dokumen yang bisa untuk sebagai bukti dokumen pengklaiman asesmen mandiri oleh calon mahasiswa. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau persyaratannya tadi sudah saya inikan. Nah, sekarang masuk ke di Kepdirjennya. Ya, kita akan lebih fokus yang sesuai dengan Kepdirjen. Dan saya ini refreshment, guys. Jadi saya bukan menggurui, mohon maaf Bapak di sini semuanya pintar-pintar karena sudah mengikuti BIMTEK 1 dan 2, tapi ini kita refreshment biar menyamakan persepsi. Oke, bahwa RPL tipe A itu syarat pertamanya adalah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali. B itu dengan penilaian 7 kriteria standar, sedangkan baik sekali hasil akreditasi dengan penilaian 9 kriteria. Sehingga saat prodinya terakreditasi baik tidak boleh karena dia kategorinya C. Itu yang kemarin masih menjadi miskomunikasi, karena akreditasi itu kan ada 2 macam sekarang ya. Dulu akreditasi hasil A, B, dan C. Sekarang unggul, baik sekali, dan baik. Sehingga yang baik dan C belum boleh melaksanakan penyelenggaraan RPL. Nah, Sierra itulah nanti yang akan mendeteksi, karena di Sierra itu tersinkronkan dengan Ban PT, SPMI, dan PD Dikti. Sehingga sertifikat Sierra itu keluarnya tiap semester. Ganjil genap akan keluar, akan disinkronkan. Saat semester ini Prodi PG PAUD atau Prodi A itu akreditasinya B, lalu melakukan reakreditasi di semester genap, ternyata keluar hasil reakreditasinya menjadi baik. Ya sudah, secara otomatis di Sierra tertulis belum layak menyelenggarakan RPL. Duh, terus mahasiswanya yang sudah kadung masuk mana? Ya diselesaikan, masa terus habis itu suruh pulang? Ya enggak diselesaikan, karena masuknya itu masih terakreditasi baik B gitu, diselesaikan sampai selesai. Yang nggak boleh itu menerima lagi, nggak boleh gitu nih. Jadi memang kenapa Sierra itu setiap ganjil genap ada pelaporannya, sinkronkan. Nanti tampilannya juga ada bahwa di situ layak, tidak layak, melaksanakan, tidak melaksanakan, itu ada semuanya. Nah, selanjutnya selain akreditasi yang menjadi salah satu syarat utama, yang kedua adalah adanya pedoman penyelenggaraan RPL. Nah, ini nanti juga menjadi luaran hibah di skema 2. Nah, kalau di Sierra itu tulisannya dilampirkan FED-nya. Kebetulan kalau di sini Bu Elma kemarin 3 prodi yang diajukan, Bu Elma? 3 prodi yang diajukan. Nah, berarti 3 prodi lengkap. Kebetulan di kami prodinya 7. Jadi pedoman penyelenggaraan RPL 499 halaman. Karena FED-nya harus dilampirkan. Lalu saya usul ke Pak Rifandi. Kebetulan kita kemarin habis membuat instrumen untuk Monet.
Pak Rif, mohon maaf nih, kebetulan kalau saya prodinya 7, saya buat pedoman RPL itu jadi 499 halaman. Ini Pak Han nih yang prodinya hampir 25. Itu gimana ceritanya? UN-nya itu, Pak siapa saya lupa, itu juga prodinya hampir di atas 20, 23 kalau nggak salah. Itu nanti gimana? Pusing ternyata. Kalau prodinya 1, 2, oke lah. Tapi kalau sekarang prodinya banyak, akhirnya kemarin ada beberapa yang udah dibuatkan link aja deh. Jadi nanti link formulir 1, 2, 3 per prodi itu dibuatkan dalam, disimpan dalam laman atau disimpan di dalam monggo ya Google Drive atau apapun itu milik perguruan tinggi. Lalu cukup diberikan linknya di buku pedoman RPL-nya. Itu tapi itu belum digedok karena saya kemarin lihat rancangannya Pak Rif terakhir tetap aja FED ada di lampiran, apakah itu lampiran belakang atau hanya lampiran dalam bentuk link, itu yang nanti kebetulan kita belum rapat lagi. Nah yang kedua ada peraturan akademik. Nah peraturan akademik itu memang menjadi salah satu bahwa di sini sudah diketahui oleh pimpinan. Nah, Bu, sekarang kendalanya Bu, nih peraturan akademik itu kan ada di beberapa perguruan tinggi nih yang update-nya hanya 5 tahun sekali, gitu. Karena itu memang sakral gitu, tidak bisa setiap tahun diupdate gitu. Nah, itu ternyata kemarin juga diputuskan boleh dengan surat keterangan rektor atau pimpinan perguruan tinggi bahwa di lampiran itu ada tambahan klausul untuk RPL. Itu boleh. Nanti kalau pas sidang yang sesuai dengan habisnya masa pedoman itu dimasukkan secara resmi. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi insya Allah semuanya tuh bisa lah kita cari solusi. Bukan terus jadi pusing karena mikirin harus bagaimana terus mau langkah jadi ngambang gitu, jangan. Tetap semangat. Nah yang selanjutnya pastinya harus ada CP ya di sini. Kalau CP itu kurikulum. Nah Bapak Ibu bahwa saya yakin kalau perguruan tinggi yang terakreditasi B itu kan secara otomatis sudah dinilai oleh asesor bahwa seluruh prosesnya itu bagus gitu. Tetapi walaupun seperti itu di Sierra pun tetap ada lagi yang harus dilihatkan adalah FED-nya. Formulir evaluasi diri itu memuat seluruh mata kuliah yang isinya di breakdownkan menjadi CPMK. Ini mungkin kalau yang pernah ikut hibatan kemarin berpeluh-peluhnya di tahun kemarin. Kalau sekarang mah tinggal sedikit merevisi. Kalau yang baru pertama ikut berpeluh-peluhnya itu saat membuat FED. Karena apa? Di FED itu mata kuliahnya contoh mata kuliahnya ada 58 atau ada 69. Berarti mata kuliahnya itu ada 68 kecuali skripsi harus di breakdownkan ke CPMK. Nah, CPMK itu dari mana? Nah, kalau kita kurikulumnya sudah bagus, setiap kurikulum itu kan pasti waktu membuat kurikulum prodi kan menentukan dari mulai CPMK-nya, baru nanti muncul mata kuliahnya, baru muncul CPL-nya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada deskripsi mata kuliah dan ada RPH, rancangan pembelajaran atau RAP atau SAP ya, SAP atau RPS, rancangan pembelajaran semester, yang itu di situ isinya 16 kali tatap muka. Nah, itu kalau sudah dibuat enak tinggal ngambilin dari RPS ke FED, comot. Nah, sekarang kalau RPS-nya saja belum punya, nah itu yang benar-benar harus mengubah total kurikulum. Tapi kalau saya yakin di sini sudah selesai lah, udah khatam kalau yang begini karena ikut dihibah sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kadang-kadang menjadi hambatan itu saat CPMK-nya cuma 1, CPMK-nya cuma 2. Nah, rasionalnya begini loh, ini calon mahasiswa begitu membaca mata kuliahnya tentang pengembangan sistem komputer di CPMK-nya mahasiswa mampu mengetahui tentang pengembangan sistem komputer 1. Ya mahasiswa nyentang, lah saya udah tahu kok pengembangan sistem komputer itu apa gitu. Pasti mereka nyentang karena membacanya hanya dari CPMK. Oh cuma kayak gini tuh luarannya, susah-susah 16 kali pertemuan cuma hanya mengetahui. Padahal mengetahui itu kan hanya tahu, tapi tidak bisa sampai ke mengaplikasikan atau membuat rancangan dan sebagainya. Sehingga CPMK itu yang paling penting untuk calon mahasiswa bisa mengira-ngira saya mengklaimkan mata kuliah apa. Asesmen mandiri ini ceritanya. Begitu nih Bapak Ibu, kenapa CP kurikulum itu wajib. Kalau Pak Deta itu nggak mau setengah-setengah,
Begitu ditampilkan CPMK-nya masih mengetahui, nggak mau, ganti kurikulumnya, perbarui dulu. Ini kurikulum apaan kalau hanya mengetahui, itu dasar sekali begitu. Kalau beliau jadi yang narasumbernya, kalau saya nggak mau galak-galak nanti putus asa semua, nggak jadi maju, malah mundur. Oke, jadi itu intermezzo nih, tadi Pak Deta luar biasa, karena beliau di diksi ya, vokasi kan beda nih dengan yang dikti, kadang kalau beliau saklek, tapi itu vokasi Bapak, vokasi itu kan luarannya beda, kalau diploma itu kan tenaga profesional, kalau di sarjana itu memang banyak kan teori, betul nggak? Gitu, jadi tidak bisa harus saklek seperti di diksi gitu. Oke, selanjutnya. Ini yang tadi saya katakan bahwa adanya Sierra itu sebetulnya menjadi salah satu filter dan juga penjagaan mutu dari penyelenggaraan RPL, di mana salah satu syarat yang tadi sudah saya sebutkan, yang belum saya sebutkan adalah adanya SPMI. Ini yang menjadi PR perguruan tinggi yang belum punya. Kalau sudah punya nggak masalah, diupload saja di laman di laman SPMI-nya perguruan tinggi, karena laman SPMI, laman Sierra, laman Pedidikti itu ya satu rumah. Jadi kebetulan saya juga yang bertanggung jawab di admin Sierra-nya. Jadi saya sudah jadi dekan, jadi kayunit, jadi admin Sierra, masih jadi asesor. Pokoknya semuanya dijalankan, karena ya itu ya, di perguruan tinggi swasta itu multi talenta gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu tidak merasa sendirian saat kok semua diplekoto. Kalau bahasa Jawanya diplekoto itu semuanya ditaruh nih, kamu bisa ini. Kalau di kami sudah menjadi kawah candra di muka untuk perguruan tinggi swasta. Nanti SDM-nya begitu ke negeri, wah kayak gini, yuk kok nggak ada gawean ya, loh kok nggak ada kerjaan ya, cuman gini-gini aja nih duduk manis gitu. Kalau di swasta itu saya lebih mengapresiasi perguruan tinggi swasta, karena perguruan tinggi swasta itu otaknya selalu jalan, berinovasi, berkreasi, tidak ada kata menyerah saat kita duduk manis, mahasiswanya nggak ada gitu. Jadi kalau untuk perguruan tinggi negeri saat mereka memberikan apa ya istilahnya hasil-hasil selama ini, kita yang swasta nggak gumun, nggak pernah ngerasain kawah candra di muka gitu. Jadi kita nggak gumun kalau perguruan tinggi negeri memberikan luaran-luaran yang hebat, ya wajar dibiayai pemerintah. Kita kalau nggak goyang nggak bisa makan gitu. Jadi di swasta itu memang itu harus semangat, tidak boleh kita membandingkan saat kita bekerja nanti di mana SK-nya, nggak mau kerja kalau nggak ada SK. Mak udah dapat SK, mana tunjangannya, nggak ada tunjangan nggak mau kerja. Itu di swasta nggak bisa, nggak boleh itu. Kebetulan kalau saya masih ada tim kayak gitu nggak pernah saya pakai. Tim saya tuh harus tim yang tidak memikirkan luarnya dulu, tapi kita tim solid yang nanti masalah rezeki itu nanti ngintil ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngintil, kalau bahasa Indonesianya itu nututi ya, sama aja ya, ikut di belakang. Jadi rezekinya itu nanti yang ngikutin kita, yang nyari kita, bukan kita yang sedikit-sedikit harus ada uangnya sedikit. Nah itu nanti nggak jalan. Itu saya rasakan beneran Bapak Ibu. Jadi sedikit sharing bahwa Kayunit RPL saya pun tidak menjabatkan tunjangan gratis, saya tunjangannya hanya satu sebagai dekan. Tapi saya profesional dari 2020 di SK kan siap laksanakan, dan gajinya ternyata dari Bilmawa di 2022 ini. Nah itu, jadi kadang-kala kita nggak nuntut untuk dibayar, ternyata dapat rezeki dari yang kita tidak duga-duga. Itu yakin aja, dan saya merasakan itu Bapak Ibu. Jadi saat bekerja di swasta itu harus memiliki keyakinan bahwa rezeki itu ya tidak hanya dari perguruan tinggi kita, rezeki itu bisa datang dari mana. Begitu, itu sedikit supaya nanti, karena memikirkan RPL itu kadang-kadang jenuh, dalam arti saat lagi awalan itu kok mahasiswanya sedikit ya, kok nggak nambah-nambah gitu. Nah sekarang begitu kita mahasiswanya udah ratusan, kelasnya udah kita jalan, sudah ada kelas, nggak pusing-pusing lagi nyari, kecuali sisa-sisa. Contoh kasuistik yang memang itu dari perguruan tinggi yang berbeda-beda, itu biasanya sisa mata kuliahnya pun berbeda-beda, tetapi akan jadi masalahnya di semester akhir. Di semester awal kita masih bisa menyamakan, oh ini kita sajikan deh mata kuliah yang paling banyak pesertanya, aman. Semester 1 aman, 2 aman, begitu 3 sisa-sisa. Nah itulah kami memiliki kebijakan lagi,
Contohnya apa, Bu? Kebijakannya adalah kami